Mbak Nilam aku pengen nanya dulu ya biar kita mulai dengan kalau Mbak Nilam sekarang kan sudah besar sekali, Mbak Nilam sudah IPO. It's very very big decision buat company takes to IPO karena ya itu udah another challenge lagi kan sebenarnya. Tapi kalau Mbak Nilam bisa mengulang kembali ke posisinya teman-teman challengers ini, Mbak Nilam akan bisnis apa dan cara jalannya gimana kira-kira Mbak Nilam? Yes, mungkin kalau saya sama Mas Tio ini agak beda ya cara bisnisnya ya. Kalau tadi Mas Tio mungkin aku sedikit mendeskripsikan diri saya. Kalau Mas Tio kan adalah orang yang walaupun tadi kita di dalam tuh ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau saya melihat Mas Tio adalah orang yang sangat detail, orang yang sangat relate ke produk gitu ya, to customers, terus juga melankolis mungkin kalau saya lihat deep down dibaca gitu ya, kenapa harus ke sana, why gitu kan. Nah kalau saya tipe orangnya agak beda gitu. Mas Tio kelahiran mana? Jakarta, tapi keluarga ya? Jawa. Jawa ya. Ah kalau saya nih wong Surabaya, ngerti sendiri toh Surabaya itu piye gitu kan, senggol bacok gitu ya. Jadi gitu deh bawaan. Nah, Surabaya itu saya basically anak tunggal, jadi sangat agresif orangnya. Saya orangnya risk taker banget. Saya orangnya nyerang gitu ya tipenya begitu. Nah ini mungkin akhirnya secara pendekatan bisnis, pendekatan melihat dunia itu jadi berbeda. Betul. Nah ini yang mungkin teman-teman harus pahami dulu ya, antara saya sama Tio itu berbeda. Tapi kembali lagi kita mulai sama-sama dari saya ya nggak seneng kebab, makan burger wae stres saya ya. Saya itu ayam penyet sejati, soto ayam ya, wong Jawa. Nggak tahu kenapa masuk kebab sama kayak Mas Tio, modal juga bener-bener modal seadanya 4 juta rupiah. Nah kalau ditanya what I will do differently gitu ya dengan masa dulu dengan sekarang adalah kalau saya mungkin saya akan lebih pengen punya waktu untuk mengenali diri saya sendiri dulu ya. Tapi bukan berarti apa perjalanan yang sudah saya jalani itu menjadi sia-sia gitu, enggak juga gitu. Cuma dalam perjalanan 21 tahun dari umur 19 tahun ya saya mulai bisnis gitu kan. Itu saya baru sadar ternyata saya itu orang sales. Saya baru sadar. Saya dulu berusaha banget membuktikan bahwa saya adalah orang operation, saya adalah orang HR, saya orang finance dan tersiksa banget. Nah, tapi ketika tersiksa itu kita bertumbuh, kita belajar ya. Cuman ternyata duit saya ya Allah udah kepikirnya duit aja ya, kelihatan tuh kapitalis sejati. Saya baru sadar orang sales. Jadi kalau saya memang punya dikasih waktu yang berbeda gitu ya, saya pengen lebih mengeksplor dan lebih bisa bernetworking untuk menjadi orang sales. Oke, malah udah jadi tahu fokusnya di mana ya. Berarti kalau gitu kan tergambar dong, dari segitu banyak pengalaman, sudah makin pinter belajar pasti belajar. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya Mbak Nilam pun sampai di titiknya tahu bahwa karakternya sales. Keywordnya karakter. Nah, pengalaman yang aku juga rasakan juga gitu sih Mbak Nilam. Sekarang saat kita memilih B2B or B2C, kayaknya itu based on karakter juga. Dan mentality kayaknya mau mainnya apa. Kalian mau main duit cepet atau duit lama tapi panjang, itu kan sebuah keputusan. Karena gayaku sendiri makanya aku lebih banyak di B2C gitu. Karena aku memang, aku tadinya merasa diriku introvert. Aku tidak bisa ketemu orang, tidak bisa ngelayanin. Tapi tadi masa rasa tidak nyaman itu membuat bertumbuh. Dan ternyata jalan Tuhan cukup bermacam-macam dan ternyata yang aku tadi pikir tesku adalah aku risk averse, ternyata aku risk taker. Ternyata. Karena aku berani ngambil produk-produk yang beda, ngambil blue ocean, terus udah tawarin ke market. Yakinin marketnya bahwa es kopi itu harusnya di 18 ribuan biar konsumsi kopinya meningkat. Itu udah sebuah gagasan, itu sebuah drive. Nah driver kalian apa? Makanya penting sekali buat teman-teman sebelum mikirin bisnisnya apa, sebelum juga cuannya apa, kalian sudah cukup kenal diri kalian atau belum? Karena kalau ngomong modal kewirausahaan, yaitu diri kalian sendiri soalnya. Jangan sampai kalian bukan orang sales tapi seakan-akan aku baca buku sales jadi kayaknya harus gini harus gitu.
Masa di drive dari buku-buku dari toko buku bisnis entrepreneurship itu cuma pengalaman orang. Ini cuma pengalamanku Mbak Nila, udah pengalamanku kan. Mas Tio ini sendiri kalau dalam perjalanan bisnis berapa tahun nih berarti? 2008 sampai sekarang berapa tahun? Udah 24 lah gitu kira-kira. Ya, nah itu dirimu mendefinisikan seorang Tio itu sebagai orang apa? Sekarang aku memutuskan aku sebagai orang produk sebenarnya. Produk. That's why your product is very strong. Tepuk tangan dong buat Tuku ya. Thank you. Even Mbak kalau aku bisa memutuskan one day kalau aku menjadi besar, aku tidak akan jadi direktur utamanya gitu. Agree. Gopo raiso turu. Maaf, kan beda-beda ya tiap orang ya. Bebannya beda kan. Iya, stres, asam urat, kolesterol, aduh. Aku mendingan milih produk, ya model-model Steve Jobs gitu lah kira-kira gitu kan. Jadi kita mendrive produknya tapi kita tahu visionnya tetap tersampaikan tapi the person yang menjalankan company bukan aku. So teman-teman yang mencantumkan di kartu nama atau di deck kalian tentang CEO, make sure kalian memahami betul apa resikonya, job desk-nya. Tanda tangan tuh ada impact, ada ininya loh, ada bebannya. Belum berasa sih mungkin aja kalau tanda tangan. Ini kita tuh harusnya nyemangati kok, tambah nakut-nakutin. Wes ayo, ikut dari situ. Karena makanya buat aku kembali, karena itu menurutku yang sering kebahas di buku-buku kan serunya kan. Tapi real life-nya kita akan ditemuin. Bahkan aku harus satu fakta lagi. Jadi entrepreneur tuh lonely ya guys ya. True. Gak bisa curhat, mau curhat ke sahabatnya juga gak ngerti apa yang lagi kita hadapin. Kata dia, hidup lu susah amat sih, kok ruwet banget gitu ya. Ada jalan mudah, kenapa milih jalannya sulit gitu. Benar. Nah di situ juga keputusan, kalian milih B2C atau B2B, ada opportunity yang mau diambil kayak apa. Kalau kalian cuma pengen duit cepet, mungkin semua opportunity yang ada, terima dulu deh. Yes. Yang lumayan nih dapat duit masuk. True. Tapi misalnya di kondisi aku Mbak Nilam, yes. Memang aku awalnya B2C kan teman-teman. Aku habis itu masuk B2B juga karena aku punya roastery kopinya. At some point aku terima pesanan kopi untuk nyuplai kompetitorku sendiri. Yang sangat besar sekarang. Enak dong, duitnya besar dong. Benar duitnya besar. Tapi akhirnya aku putuskan, ini bukan core company-ku. Core kompetensiku bukan gaya mainku. Jadi aku putuskan aku hanya menggunakan itu selama 2 tahun. Aku menggunakan uang itu untuk membangun pabrik yang pengen aku bangun. Menggunakan PO pesanan kopi tersebut. Karena biar cash flow-nya berputar. Tujuannya jelas buat cash flow. Karena secara profitability, kalau dia mau mainnya murah, dia ngabisin kapasitas produksiku dan akhirnya nggak kepake. Profitability-nya kurang, maaf. Itu sebuah keputusan, itu harus memutuskan. Aku nggak tahu nanti pengalaman dengan Nilam. Segala plus minus ya. Bener. Pasti. Karena tujuanku, aku tetap harus ngebangun Tuku jauh lebih besar. Aku memilih B2C. Yes. Aku core kompetensiku di sana. Aku mau nanti ada brand Cina masuk pun, aku harus bisa fight berdasarkan diferensiasiku. Tapi juga karena aku punya pabrik, aku juga harus pengen cost leadershipku. Yes. Paling gambaran strateginya yang aku pegang sih gitu. Kalau di Mbak Nilam ngeliatnya gimana? Kalau aku B2C berat buat saya. Tapi kembali lagi memang kan kita dua manusia yang berbeda ya gitu, pendekatannya beda. Jadi dari awal ketika buat outlet, growth-nya kok lama banget ya gitu ketika ngomongin B2C gitu kan. Tipe orangnya nggak sabaran, agresif kan, kembali lagi. Ya udah saya mainnya lebih ke franchise akhirnya. Kita menjual IP gitu ya. Zaman itu franchise tuh yang orang ngerti adalah McD, KFC, Big Capital. Tapi akhirnya kita decide kenapa nggak kita buat yang konsepnya dengan skala kecil. Nah, skala kecil berjalan dengan bagus, kita rapihin sistemnya, kita hire tim gitu ya, dan ternyata berjalan dengan bagus. Tapi sama, waktu itu saya dapat tawaran sama kayak Mas Tio ketika kebab lagi jaya-jayanya banyak banget tuh orang yang minta gitu ya. Nah pertimbangannya sama kayak Mas Tio, daripada aku nyuplai ke orang terus berjamuran banyak banget di luar sana, aku paling gak bisa nahan dulu nih. Nahan dulu, aku kasih waktu brandku supaya lebih berkembang gitu ya. Kalau saya seperti itu. Tapi ketika sekarang kebab udah banyak banget, nah saya justru lagi ngencengin manufacturernya untuk menyuplai kebab-kebab di luar sana, itu pada ngambil semua dari saya. Jadi memang timing is very important gitu ya, dengan resep yang berbeda. Nah kembali lagi ketika Mas Tio pendekatannya adalah benar-benar mempelajari market, fokus on service, fokus on customer, which is siapa yang nggak tahu Tuku
jelas number one di market ya, salah satu pemain number one di market. Luar biasa ya. Tapi kalau saya tipenya memang saya senangnya menjual IP. Ya, IP intellectual property itu yang saya fokuskan di sini. Produk saya bukan orang produk banget. Sebenarnya kalau saya mendefinisikan barang saya tuh oke gitu ya, cukup oke, tidak sangat wow banget enggak gitu ya. Tapi saya fokusnya adalah menambahkan value di sana. Nah, oleh karena itu kejadian dalam hidup saya 2017 mau nggak mau akhirnya saya ada perpisahan ya dengan partner bisnis. Kita saling berkasus hukum gitu ya, banyak kasus hukum di situ. Mau nggak mau menjadikan saya susah nih untuk ngembangin Baba Raffi. Nah itu salah satu poinnya. Karena sampai sekarang masih ribut. Jadi dari situ ya udah kenapa kita tidak lebih menguatkan diri, salah satunya melalui IPO. Nah IPO ini adalah bagaimana kita bisa ngembangin bisnis. Tadinya cuma hanya di franchise, kita main ke hulunya sekarang. Nah hulunya adalah kita akhirnya main. Saya kawin juga dengan partner bisnis, kawin tanda kutip ya maksudnya, kawin dengan partner bisnis yang main di supply chain. Nah ketika supply chainnya bergerak dengan sangat bagus zaman corona, capitalnya tidak cukup, ya kita berusaha untuk raising fund. Nah salah satu cara raising fund itu adalah dengan IPO. Tapi in terms of IPO, kesamaan saya dengan Mas Tio adalah kita harus benar-benar rapih. Apalagi kalau kita sudah mau IPO tuh pajak nggak boleh ngemplang, terus juga karyawan UMR dan lain-lain itu benar-benar comply to government regulation. Oke, intinya itu masalah kerapihan kan. Jadi ada satu keyword lagi yang harus teman-teman cek adalah Mbak Nila memutuskan IPO sudah disiapkan dari awal sambil jalan. Nah teman-teman yang baru mulai, yang masih belum lama, punya kesempatan bikin roadmap tersebut. Karena tadi ujung-ujungnya, meskipun kayaknya kebab Baba Raffi itu juga B2C banget produknya, tapi sebenarnya cara Mbak Nila mempersiapkan ini semua, itu udah kayak konsep B2B-an gitu. Udah dipikirin hulunya gimana. Sekarang kan udah bikin outletnya udah bukan bikin satu gitu kan. Mungkin hitungannya udah hitungan jam mungkin Mbak Nila. Tapi yuk, kan tuku itu udah di mana-mana tuh. Udah proven banget. Nek sakjane tak franchise iki, waduh kayak kacang ini lah. Wah, sing anu. Coba dukung saya ya, dukung saya. Mau dikawinin nih berarti ini akun ini. Wah, gue udah ngajak dia kawin udah dari kemarin-kemarin, ditolak mulu. Wah. Ora pengen duit toh yo. Piye? Wong ada duit depan mata loh. Nah. Oke, berarti ini kita kembali ke topik awal, karakter. Karakter aku orang Jawa agak males gitu kan. Aku masih pengen ikut DSC kalau aku suruh dijualin franchise aku sama. Bisa ikut DSC. Lu Mbak Nila yang jualin, aku yang jalanin kan. Oh iya. Aku saat ini cuma punya 42 cabang. Itu aja masih dikomplain toko ini sama toko itu beda rasanya dan sebagainya. Kemudian pada saat aku franchisein, targetnya kan pasti ratusan dong. Kalau minimal ngejar 1000 cabang gitu. Apa yang udah aku siapin buat punya 1000 cabang? Nah kebetulan kembali ke awal bisnis dijalankan aku sebagai B2C, memang aku care-nya ngeliatnya industri demi petani kopi Indonesia, konsumsi harus naik, market harus diajarin kopinya harus terjangkau dulu, experience-nya, added value-nya harus ada. Kalau B2C itu ribetnya gitu, banyak harus ditambal-tambalin, jadi kesannya budgetnya jadi besar dan butuh waktu karena butuh validasi. But yes itu yang aku lakuin, makanya tahu kopinya 2008 baru bikin tukunya 2015, baru spike-nya 2017 gitu. Memang berproses di sananya. Yuk ceritain, bedanya B2B sama B2C yang sangat jelas banget itu apa? Putaran uang. Cash ya depan ya. Cara gimana ya? Effort yang digunakan untuk ngedeal dapat uang 1M di B2B sama B2C ya beda. Mungkin kalau di B2B aku tinggal didilan sama satu orang, ayo misalnya Mbak Nila ngambil kopi dari aku, Mbak Nila punya cabang banyak, deal, berhasil. Yang penting comply, aku bisa memenuhi apa yang diminta Mbak Nila. Panjang tapi dealannya. Tapi kalau B2C, aku harus nabung dari satu hari buka event, buka toko ini, dari jumlah orang pegawai sekian. Kayaknya jadi panjang gitu Mbak. Tapi ya aku kebetulan memilih itu karena aku pahamnya itu.
saat ini. Makanya pas begitu udah mulai lebih paham, aku masuk B2B kan Mbak, aku bikin roastery-nya gitu, bikin pabrik kopinya gitu. Terus ke depan IPO? Loh, kalau ada orang kayak gini enggak lah IPO jauh banget, nggak bisa. Roadmap pasti ada, kan tinggal masalahnya kapan. Kita udah ngomong sebelum corona ya, betul. soal IPO, udah ngomong Mbak kita. Nila sama IPO langsung aku pepet gitu kan Mbak, belajar dong gitu kan. Itu karakter gitu kan gitu. Nah aku belajar buat kapannya I don't know, tapi tadi persiapannya panjang. Karena aku mau dari B2C, untuk bisa B2C aku harus terlihat menarik di dunia capital market nanti angkanya kan. Terutama customer retail ya. Betul. Yes. Itu aku harus bangun dari sekarang. Tapi kembali lagi, aku sudah putuskan aku tidak akan pakai fundraise dulu. Bukan berarti nggak akan franchise, nggak akan disuntik, nggak akan IPO. Tahapannya aku mau bootstrap dulu karena ada certain kekuatan brandku, kekuatan companyku yang hanya bisa dilakukan tanpa intervensi orang lain. Satu partner, satu investor, satu lagi adalah duit itu sendiri. True, benar. Karena begitu aku punya investor misalnya, aku harus menyenengin investornya kan. Benar. Aku harus ngasih uang lebih. IPO, aku harus ngasih uang lebih. Aku harus tumbuh terus. Sementara industri kopinya di sini tuh belum jalan, belum settle. Orang masih mau kalau ada promo dia mau murah aja. Orang aku pakai Arabica harganya 18.000, kompetitorku pakai kopi Robusta yang jauh harga di bawahnya tetap 18.000. Jadi yang pintar kompetitorku apa yang bodoh aku gitu. I don't know. Kalau short game mungkin aku kelihatannya bodoh kayak ngapain sih ada kopi yang murah lo pakai yang mahal. Tapi in the long game I believe that quality yang akan di-expect orang itu di level yang aku. Dan supaya nanti aku bisa berperang di jangka panjang itu di levelan aku. Bukan berarti aku jadi nggak bisa murah atau kopiku mahal, enggak. Aku cari yang pas. Yang susah dalam bisnis ini ngebangun produk, terutama di B2C itu yang pas. Bikin enak, bikin yang tadi Mas Jupaka bilang bikin murah bisa. Tapi pas itu ada relevansi adalah marketnya yang mana, tepat atau enggak. Itu dunia B2C-nya. Di B2B pun, nanti nggak tahu Mbak Nila bisa ngebahas, tapi bisa akan mikirin itu juga. Tapi paling nggak point of view kliennya dulu, baru klien ke market. Tapi satu terpusat gitu. Tapi sekali deal besar, tapi untuk meyakinkan juga berat. Jadi itu ada keputusan-keputusan yang harus dipilah-pilah lah buat teman-teman yang nanti akan milih B2B atau B2C. Dunia korporat, it's always be about three. Pertama, revenue harus besar. Makin tiap tahun revenue Anda harus bertumbuh. Dan itu eksponensial, nggak bisa bertumbuh cuma 10%, 20%, nggak menarik. Yang kedua, margin harus ada. Marginnya harus cukup kelihatan. Nah ini berarti Anda menggabungkan dua jenis bisnis, satu B2B, B2C, ataupun sama-sama jenis bisnis yang mungkin B2B tapi beda margin ya. Yang ketiga aset itu pasti dinilai. Oleh karena itu ketika sudah korporasi, Anda mainnya harus 3 poin penting ini tadi. Nah kalau Mas Tio masih punya keleluasaan untuk ngolah sendiri, ngatur gitu ya, pengen kemana ke depannya gitu ya sambil ngulik-ngulik market. Kalau udah masuk ke dunia korporasi nggak bisa. Anda harus benar-benar sudah gerak jalan lari maraton sprint kayak gitu. Nah ini something yang harus menjadi pertimbangan. Nah teman-teman juga jangan salah juga ya, maksudnya kenapa sih Mbak kok ngambil IPO, kenapa nggak pendanaan aja? Nah kalau saya tipe orangnya lebih baik saya IPO. IPO tuh saya masih punya keleluasaan untuk mengatur kantor saya sendiri, bisnis saya sendiri. Saya lepas ke market, iya, market retail, market investor gitu ya, tapi investor tidak punya hak untuk mengatur ke dalam, karena kembali lagi ke dalam majority masih grup kita, 70% yang kita lepas 30%. Nah kalau investor mau masuk 10%, 20%, 30%, bagi saya, kembali lagi kalau saya ya, nyawa Anda dibeli. Nah saya paling tidak cocok juga kalau investor masuk. Tapi kembali lagi semua itu kan setiap orang punya jalan masing-masing, punya gaya masing-masing. Nah Anda harus cari nih gaya Anda yang mana gitu. Itu keputusan bertumbuh teman-teman. Karena kalau aku punya di bisnisku yang satu lagi, aku cari investor.
Karena udah jelas kapasitasku, aku lagi ngebangun company yang kopi, tapi aku pengen diversifikasi, bikin produk yang lain, yaitu makanan, tapi aku nggak jago di sana. Jadi saat ada investor, saat ada partner, selama itu jelas-jelas menguntungkan, ya ayo jalanin. Tapi kebetulan yang dipilih kemarin Mbak Nilam sama aku, posisinya akan lebih baik kalau kami manage sendiri dulu. Once sudah besar, Mbak Nilam lepas itu, tapi ke retail market di IPO. Nanti juga bisa, pas kalian kapan, kalian jual itu ke siapa? Ke Coach Jupaka gitu. Ntar juga kalau udah gede baru ke brand-brand lain gitu. Karena itu tetap keputusan, itu tetap harus diatur. Makanya kembali lagi, dalam memilih B2B or B2C, itu cuma masalah awalnya di mana. Cocokin sama bisnis model kalian. Cocokin sama road to market kalian. Road to market dari bisnis model lah tercermin di mana? Di finansial modelnya kan. Makanya penting sekali DSC sudah memberikan info itu semua supaya teman-teman sudah punya gagasannya, sudah punya idenya, kepinginnya, tapi translate itu semua menjadi sebuah tadi yang Mas Jupaka bilang, abis dari punya bisnis model jadi bisnis strategi, jadi bisnis plan. Bisnis plan itu juga jangan kayak ngerjain kayak bikin ngumpulin tugas ke kampus ya, kayak kuliah ya. Itu dirasakan, dipahami. Itu udah jadi bayangan kalian. Jadi besok kalau tiba-tiba ada yang nawarin, kamu mau saya beli nggak? Nggak usah takut, udah kebayang. Oh belum, faseku belum di situ. Boleh dibeli, tapi kalau harganya sekian. Boleh dibeli, tapi kamu nanti tumbuhnya jadi kayak gini ya. Boleh dibeli, tapi kamu kasih channel B2B saya jadi kayak gini ya. Kalian hands on sendiri terhadap bisnis kalian, karena kalian paham. Karena guys, anak muda sekarang bikin bisnis udah kegampangan. Minta orang kaya suruh invest, jadilah bisnisnya. Cuma bikin tuh gampang. Jalanin, bertumbuh, dan ujung-ujungnya ini berimpact baik apa tidak ke depannya. Kalau cuma mengambilin duit-duit orang, masih banyak caranya. Tapi yang di Indonesia butuh sekarang, kenapa kalian kemarin susah payah di Cihard kemarin itu? Supaya basisnya tuh tepat teman-teman. Bisnis is bisnis, punya basis cari duit ya cari duit. Tapi kalau landasannya nggak kuat, kalian nggak akan jadi entrepreneur yang kuat juga gitu. That's why DSC menyiapkan kalian buat itu. Jadi kalau kalian ada yang lembek kemarin, aduh nggak merasa nggak kuat, cabut aja mendingan. Mbak Nila akan share lagi, tough life apa dunianya gitu. Satu lagi ada kata-kata bagus menurut saya ya, yang relate dengan pembicaraan kita hari ini. Mungkin sering dengar, tapi coba diresapi dan itu benar. Fail to plan is plan to fail. Kalau Anda tidak bisa naruh bisnis plan Anda, roadmap Anda dalam sebuah perhitungan, dalam sebuah proposal, dalam sebuah pitch deck, ya itu sama aja Anda belum mengenal bisnis Anda atau diri Anda sendiri mau dibawa ke arah mana. Jadi harus benar-benar dipikirkan, harus benar-benar mandi kembang, harus benar-benar semedi teman-teman ya. Taruh waktu, itu penting, penting banget, serius. Walaupun bisnis model tuh seiring dengan waktu pasti berubah ya Mas Tio ya. Bukan berarti yang kita tulis tuh oh yaudah akan gitu terus, enggak. Tapi Anda harus punya roadmap-nya ya. Oke, aku paling juga nambahinnya juga part. Kenapa tadi aku lagi gencar-gencar ngomongin scale up. Aku pada saat aku memilih kontestan challengers yang kemarin, aku melihat teman-teman bukan cuma dari bisnisnya, tapi juga ngeliat dari persona teman-teman semua. Aku cuma takut kalau kalian diterusin nanti nggak survive bahkan di DSC-nya aja. Jadi yang kalian lolos, teman-teman yang lolos sekarang, aku percaya karena kalian bisa menjalanin itu. Itu baru pandanganku. Bisa atau nggak ke depannya kalian yang membuktikan. Dan kembali lagi DSC di sini juga itu hanya sebuah situasi atau momen di event kali ini. Hasil dari DSC kalian menentukan nanti kan. Event kalian nggak lolos di babak selanjutnya pun, buat aku sih kalau yang nggak lolos, buat aku selamat. Karena kalian sudah merasakan ketidakenakan, kepahitan rasanya gagal di DSC. Justru kalau yang lolos, ya hati-hati. Ini yang lolos itu jalan dari Tuhan atau cobaan dari Tuhan gitu. Karena belum menjadi bisnis, ini baru DSC-nya aja gitu kan. Jadi buat aku,
boleh bisnis kecil-kecilan. Tapi bisnis juga punya standar, market juga punya ekspektasi. Jadi nggak bisa mengatasnama kecil-kecilan dulu. Makanya scale up dipilih di plan dari awal. Jadi kalian pun tahu kalau nanti ada kemungkinan jatuh tadi, di mana juga tahu nanti siap-siapnya di mana gitu. Akan lebih mudah karena business entrepreneur itu it's the idea of manajemen resiko ke ujung-ujungnya. Kalian yang nge-manage itu sendiri dan kalian harus jadi bos diri kalian sendiri. Dan kalian juga teman-teman harus ingat bisnis dari 0 ke 1 katanya susah cari modalnya. Nanti kalian sudah survive, buat aku lebih serem pas mikirnya 1 ke 100 kalau nggak disiapin. Kenapa? Tiba-tiba kalian melakukan bad deal. Bisnisnya ini aku lagi laku banget di produknya. Aku diinvest tapi sahamku diambil majority gitu. Bad deal dong. Ya itu sayang nanti. Terus bisnis yang kalian bangun susah payah jadi gagal. Karena tadi plan to fail-nya pun nggak kebayang gitu jadinya. Jadi please teman-teman, kata-kata sustainability jangan dianggap remeh. Ini masalah kalian memang bisa bertahan apa tidak. Nanti bertahan itu ada ngaruh ke nafkah, ngaruh ke impact terhadap lingkungan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya pemaparan dilakukan finansial, jangan bilang karena bukan orang keuangan tapi tidak mau ngerti finansial. Aku pernah punya buku finansialku sendiri dari 1 lembar folio warna tukang fotokopi tuh, warna hijau, warna merah itu. Aku bikin arus kas aja. Karena aku percaya finansial termudah itu adalah buku kas. Karena tukang bakso aja bisa melakukan itu. Jadi gak ada alasan lagi kalian gak lakuin itu. Tunjukin kalian tahu surplus apa enggak. Karena itu akan jadi cerminan. Finansial itu bukan tugas kampus. Itu cerminan bisnis kalian. Passion, ide-ide teman-teman tuh mau kemana sebenarnya. Itu cerminannya finansial. Mau milih B2B atau B2C, cerminannya di finansial. Nanti ada yang namanya projection. Mau main B2B, marginnya tipis aja deh. Tapi minta volumenya naikin. Coba dihitung di finansialnya gimana. Bagus gak PNL? Bagusan mana? Mau pilih mana? Tapi jangan soal semuanya mau dikerjain bareng-bareng. Bisa bareng-bareng. Tapi itu semua ada konsekuensinya gitu. Dan kembali yang tadi dibahas masalah mental dan sebagainya. Visi mau kemana itu harus clarity. Supaya nanti kalau kalian salah ambil keputusan. Atau mau ambil keputusan besar. Itu siap mau jatuh bangunnya siap. Karena udah jelas ini mau kemana semuanya. Scale up-nya udah jelas mau kemana. Dari aku mungkin itu Manilam. Penting banget ya roadmap ya, tolong banget mulai dipikirkan, diterapkan, dijalankan. Kalau Mas Tio tadi pengennya ke B2C, kalau saya menemukan, nah ini karena saya belum tahu ilmunya, jadi baru akhir-akhir ini gitu ya. Ternyata pengennya adalah kalau saya B2B. Kenapa? Karena saya nggak suka punya banyak karyawan, nggak suka pusing ya. Saya sukanya yang simple-simple aja, tapi transaksinya besar dan fokus on adding value. B2B banget tuh. Permainan saya B2B lebih sekarang ke paper asset. Nah beda, dua hal yang sangat berbeda. Tapi nggak apa-apa, Anda bisa mengkombinasikan, selalu ada ruang untuk kombinasi karena sejatinya B2B itu duitnya seret. Kalau B2C cash ya. Nah, B2B marginnya kecil, B2C marginnya lebih besar. Tapi saya juga menemukan ternyata B2B ada yang marginnya agak gede, yaitu franchise. Nah jadi harus dikombinasikan. Pinter-pinter aja mencari, mengamati, menghitung, mencatat ya. Nah nanti dari situ Anda akan kelihatan apakah memang Anda pengen punya company yang gede, ratusan ribu orang karyawan, bagus banget itu sangat-sangat memberikan impact ya, terutama pada masyarakat. Tapi kalau saya, impact saya dalam bentuk lain. Kalau saya dalam hal mencetak entrepreneur. Tapi saya pengen company yang small, lean, and agile. Gitu. Dua individu yang berbeda. Ya. So good luck teman-teman. Silakan pilih jalan hidup teman-teman. Tapi yang jelas kita sebagai entrepreneur harus punya tujuan yang clear. Kalian hidup diri sendiri, kalian hidup untuk memberikan manfaat buat orang lain. So it's not all about profit. Semoga teman-teman bisa bikin bisnis beyond dari profit itu sendiri. Oke?
Good luck semuanya.